Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang kerucut. Yang pertama, kita lihat dulu tentang jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita melihat sebuah bangun kerucut, ya, kemudian kalau bagian bawahnya kita iris, maka kita akan mendapatkan bagian alas itu berbentuk lingkaran. Sedangkan bagian selimut kerucut, garis yang lengkung, posisi yang lengkung itu, kalau kita iris sepanjang garis S, maka kita akan mendapatkan sebuah juring lingkaran yang berjari-jari S. Ya. Nah, dari jaring-jaring kerucut di samping, dapat kita katakan bahwa kerucut memiliki dua buah sisi, yaitu satu buah sisi bangun datar yang berbentuk lingkaran yang menjadi alas, dan sebuah sisi lengkung yang berbentuk juring berjari-jari S yang menjadi selimut kerucut tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bangun yang merupakan kerucut sering kita jumpai misalnya wadah es krim, ya, kemudian kukusan tumpeng atau asupan dalam bahasa Sundanya. Berikutnya misalkan topi ulang tahun, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bisa mengartikan bahwa kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran yang mengelilingi lingkaran tersebut. Di bagian kedua, kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut. Kita perhatikan kembali juring-juring kerucut yang tadi. Nah, misalnya diketahui sini R adalah jari-jari alas, kemudian T tinggi, dan S garis pelukis. Nah, hubungan antara S, R, dan T ini berdasarkan teorema Pythagoras, bahwa S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, bangun alas kerucut itu berbentuk lingkaran berjari-jari R. Dengan demikian, luas alas kerucut berarti sama dengan luas lingkaran yang rumusnya pi R kuadrat. Selimut kerucut berbentuk juring lingkaran yang berjari-jari S cm dengan panjang busur sama dengan keliling alas yang berjari-jari R cm. Nah, kita mendapatkan hubungan bahwa luas selimut kerucut itu, ya, sama dengan luas juring yang berjari-jari S. Kemudian kalau kita melihat lagi mencari luas juringnya yang merupakan luas selimut itu, tiada lain dari keliling alas dibagi dengan keliling lingkaran yang berjari-jari S dikalikan dengan luas lingkaran yang berjari-jari S. Keliling alas tiada lain keliling lingkaran yang rumusnya 2πr. Sedangkan keliling lingkaran yang berjari-jari S berarti keliling lingkaran dengan R-nya kita ganti dengan S. Berarti 2πs, ya. Dikalikan dengan luas lingkaran yang berjari-jari S adalah ps kuadrat. Yang dalam kurung kita perhatikan, di situ ada 2π. Dibagi lagi 2π kan habis. Jadi yang ada tinggal R dibagi S. R dibagi S dikalikan dengan ps kuadrat. Maka yang tersisa hanyalah tinggal pi kali R kali S. Inilah luas selimut kerucut. Jadi rumusnya pi RS. Nah, baru kita mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu kan ada dua tadi kan sisinya. Yang berbentuk lingkaran, yaitu bagian alas. Dan yang berbentuk juring, yaitu bagian selimut. Berarti luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut dari kerucut tersebut. Berarti PR kuadrat ditambah PRS.
PR-nya kita keluarkan gunakan sifat distributifnya, jadi PR dalam kurung R ditambah S. Inilah rumus untuk mencari luas permukaan sebuah kerucut. Kita lihat di contoh soal. Dalam soal ini, ya, misalnya jari-jari alas kerucutnya 7 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm. Hitunglah katanya luas permukaan kerucut tersebut bila harga V-nya sama dengan 22/7. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 24 cm. Nah, maka untuk mencari nilai S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti S kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sama dengan 49 ditambah 576. Nah, kalau kita jumlahkan ini S kuadrat sama dengan 625. Nah, dengan demikian S adalah akar dari 625, yaitu 25 cm. Nah, sudah lengkap ya. Bahan yang akan kita gunakan ada R-nya, ada T-nya, ada S-nya. Nah, maka luas permukaan kerucut tadi kan sudah didapatkan rumusnya, bahwa rumusnya itu adalah PR dikalikan dalam kurung R ditambah S. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. P-nya 20/7, ya, dikalikan dengan 7 itu R. Dikalikan dalam kurung 7 ditambah 25. 22/7 dikalikan 7 itu 22 kan, 7-nya saling menghilangkan tuh, karena dapat 1 dibaginya. Kemudian 7 ditambah 23 itu 32. Berarti 22 kalikan 32. Sehingga kita dapatkan 704 cm persegi. Inilah luas permukaan dari kerucut tersebut. Kita akan anak sekalian bahasan yang berikutnya, ini tentang volume kerucut. Kita perhatikan gambarnya, ya. Ini ada sebuah kerucut seperti tadi, berjari-jari R, tingginya T, kemudian garis pelukisnya S. Nah, bangun kerucut itu sebetulnya identik dengan limas yang beralas lingkaran. Nah, dengan demikian, rumus volume kerucut itu dapat diturunkan dari rumus volume limas. Nah, ketika kalian belajar di kelas 8, untuk mencari volume limas itu kan sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Itu rumus awal, rumus yang kita dapatkan ketika belajar tentang limas. Nah, berarti kerucut pun untuk mencari volume kerucut sama ya, karena identik, yaitu 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Perbedaannya alasnya di sini yang berbentuk lingkaran. Berarti jadi 1/3 PR kuadrat dikalikan dengan T. Inilah rumus untuk mencari volume sebuah kerucut yang berjari-jari R, tingginya T. Ya. Kita lihat dalam contoh soal yang tadi, misalnya diketahui jari-jari alas sebuah kerucut 7 cm dan tingginya 21 cm. Berarti di sini R-nya 7, T-nya 21. Nah, maka kalau kita mengambil harga V yang 22/7, kemudian disuruh mencari volumenya, maka penyelesaiannya adalah, nah ingat rumus yang tadi itu di atas ya, 1/3 PR kuadrat T. Berarti 1/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 21. 1/3 kali 22/7 itu menjadi 22/21. Nah, 21 dibagi 21 kan jadi habis ya. Yang ada tinggal 22 dikalikan 7 pangkat 2 atau 22 kali 49. Nah, didapatkan hasilnya adalah 1078 cm kubik. Kalau diubah ke dalam liter, tinggal kita bagi 1000 ya, menjadi 3,078 liter. Nah, sekarang menyelesaikan masalah terkait dengan kerucut. Nah, misalnya kita mendapatkan suatu bentuk dalam permasalahan sehari-hari. Misalnya ada sebuah kerucut yang dipotong bagian atasnya, di mana ketika mengiris itu sejajar dengan alasnya. Nah, kasusnya dalam hal ini misalnya pada suatu hari Pak Wawan melaksanakan syukuran rumah barunya.
Pak Wawan memesan sebuah tumpeng yang berdiameter 36 cm dan tingginya 24 cm. Namun, di awal acara Pak Wawan memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Seperti tampak pada gambar di samping tadi. Ya. Nah, kita diperintahkan di sini katanya hitunglah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang masih tersisa. Kita lihat dulu ukuran-ukuran yang ada. Sebelum tumpeng dipotong, nilai D-nya itu diameternya 36 cm. Tingginya 24 cm. Kalau nilai D-nya 36, berarti jari-jarinya adalah 18. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, untuk R18 dan T24, maka nilai S diperoleh 30 cm. Ya, ingatkan yang tadi ya. R kuadrat ditambah T kuadrat itu adalah hasil dari S kuadrat. Berarti 18 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan, kemudian ditarik akarnya. Gitu ya. Maka kita dapatkan S-nya adalah 30 cm. Itu penggunaan dari Pitagoras. Nah, kemudian bagian tumpeng yang dipotong di bagian atas nih. Bagian atas itu tingginya 8. Kemudian bagaimana cara mencari jari-jari? Nah, pada saat kalian belajar tentang kesebangunan, itu kan sudah ada ya pembahasan tentang bagaimana cara mencari sisi-sisi pada sebuah segitiga yang sebangun. Jadi kalau 8 per T, 8 per 24 ya, itu nanti akan sama dengan jari-jari potongan tumpeng per jari-jari tumpeng sebelum dipotong. Ya, maka sama saja berarti kan 8 per 24 sama dengan jari-jari yang kecil per 18. Kan 1/3-nya. Ya, berarti 1/3 dari 18 adalah 6. Demikian juga untuk mencari panjang garis pelukisnya. Ya. Ingatkan, ada rumus bahwa 8 per T sama dengan selimut yang garis pelukis yang kecil per garis pelukis yang panjang, yang gede, yang S itu. Nah, berarti 8 per 24, boleh juga situ ya, sama dengan garis pelukis yang kecil per 30. Jadi 1/3-nya dari 30 ya, didapatkan 10 cm. Jadi itulah prosesnya ya untuk mencari dari mana dapatkan R6 dan kemudian S-nya 10. Tidak lain dari menggunakan kesebangunan. Kalau masih bingung, silakan dikaji kembali materi tentang kesebangunan ya. Ini sebagai bahan untuk kalian menguji kembali. Nah, misalnya kita sudah mendapatkan ukuran-ukuran yang tadi, disuruh mencari luas permukaan. Maka untuk mencari luas permukaan tumpeng yang tersisa, ya, itu tidak lain dari luas tumpeng keseluruhan yang awal, ya, kemudian dikurangi luas selimut yang dipotong. Nah, tetapi setelah dipotong itu kan bagian atas itu ada permukaannya lagi, yang merupakan alas dari potongan tumpeng yang kecil. Nah, berarti ditambah luas alas yang dipotong. Kita masukkan rumusnya. Ya. Tadi kan luas permukaan awal itu rumusnya PR dikalikan dalam kurung R ditambah S. Ya. Berarti Pi kali 18 dikalikan dalam kurung 18 tambah 30. Kemudian luas selimut yang dipotong. Rumusnya kan PRS. Berarti Pi kali 6 kali 10. Kemudian ditambah luas alas yang dipotong. Yang jari-jarinya 6 itu. Berarti Pi kali 6 pangkat 2. Tinggal kita proses kalikan. Ya. 18 Pi dikalikan dengan 48. Itu dapatkan 864 Pi. Kemudian 6 kali 10 itu 60. Jadi 60 Pi. Jadi kurangi 60 Pi. Kemudian 6 pangkat 2 itu kan 36. Berarti 36 Pi. Ya, ditambah 36 Pi.
Tinggal kita jumlahkan, ya. Maka didapatkan 840 pi cm pangkat 2 atau persegi. Nah, sekarang untuk volumenya. Volume tumpeng yang tersisa, berarti volume tumpeng awal, ya, sebelum dipotong, nanti dikurangi dengan volume yang dipotong. Ya. Berarti kan rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Ya, 1/3 kali pi kali 18 pangkat 2 dikalikan 24. Dikurangi volume yang dipotong, volume yang kerucut yang kecil. Jadi 1/3 pi, R-nya 6, jadi 6 pangkat 2, tingginya 8, dikali 8. Nah, kita hitung di sini. Nah, hasil dari 1/3 pi kali 18 pangkat 2 dikalikan 24, itu adalah 2592 pi. Kemudian dikurangi 1/3 pi kali 6 pangkat 2 kali 8, itu 96 pi. Nah, sehingga hasil kita dapatkan itu adalah 2496 pi cm kubik. Nah, kemudian lihat lagi sekarang di soal yang kedua nih. Nah, kalau tadi dipotong pada bagian atas, sekarang si kerucutnya itu atau dilubangi, ya, dilubangi yang berbentuk kerucut lagi. Nah, sehingga dalam gambar ini tampaknya kerucut yang besar itu, gitu ya, yang dilubangi itu dilubangi dengan kerucut kecil yang ukurannya setengah dari ukuran kerucut yang awal. Ya. Nah, Pataslim katanya mempunyai benda padat berbentuk kerucut yang bagian dalamnya berlubang, berbentuk kerucut pula yang sepusat. Artinya pusatnya sama. Nah, kerucut bagian luar berjari-jari 10 cm dan tingginya 24 cm. Jadi R-nya 10 gitu ya. Kemudian T-nya 24. Nah, maka kalau mencari S ya tinggal dihitung S-nya berapa gitu ya. Jadi 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Hitung nanti berapa, kemudian tarik akarnya. Nah, berikutnya ada penjelasan. Jika kerucut bagian dalam berjari-jari setengah dari jari-jari kerucut luar. Setengahnya berarti setengahnya dari 10 kan? 5 berarti kan? Dan tinggi kerucut dalam ya setengah dari tinggi kerucut luar. Berarti setengahnya dari 24 yaitu 12. Disuruh di sini hitunglah katanya luas permukaan dan volume benda tersebut. Kita lihat dulu ukuran-ukurannya ya. Kerucut luar berjari-jari 10 dan tingginya 24. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras kita dapatkan nilai S itu 26. Kemudian kerucut yang kecil, setengahnya dari 10, 5 jari-jarinya. Setengahnya dari 24, 12 itu tingginya. Dan setengahnya dari garis pelukis, ya setengahnya dari 26, berarti 13. Nah, ini silakanlah nanti dicoba kembali ya untuk latihan untuk membuktikan nilai-nilai yang barusan itu. Kita lihat penyelesaiannya. Luas permukaan benda itu sama dengan luas permukaan kerucut besar yang awal sebelum dilubangi ya. Kemudian dikurangi luas alas kerucut kecil ya, luas permukaan yang lubang yang atas yang bawah itu yang kecilnya dilubangi kan jadi kosong. Tetapi sekarang muncul permukaan yang baru yang terlihat kalau kita melihat benda itu ya akan terlihat bagian dalamnya yaitu apa? Berarti selimut kerucut yang kecil. Nah, dengan demikian luas permukaan benda yang dimaksud gitu adalah luas permukaan kerucut besar dikurangi luas alas kerucut kecil ditambah luas selimut kerucut kecil. Nah, kita masukkan nilai-nilainya berdasarkan rumus yang tadi. Luas permukaan kerucut besar berarti kan V kali R dikalikan R ditambah S ya. Berarti pi kali 10 dikalikan dalam kurung 10 tambah 26. Kemudian dikurangi luas alas selimut kecil, kan lingkaran. Pi R kuadrat, R-nya 5, berarti pi kali 5 kali 5. Ditambah luas selimut kecil, pi RS, pi kali 5 kali 13. Karena S-nya 13, R-nya 5 untuk yang kecil itu kan. Nah, tinggal kita hitung. Ya. 10 tambah 26 itu 36. 36 dikalikan 10
Nah, 360 kali pi, ya 360 pi. 5 kali 5, 25, dikalikan pi, jadi 25 pi. Berarti dikurang 25 pi. Kemudian 5 kali 13 kan 65. Nah, kalikan pi, jadi 65 pi. Maka diperoleh 400 pi cm persegi. Nah, ini untuk luasnya. Nah, sekarang volumenya. Kalau volume berarti sama saja ya. Volume kerucut besar dikurangi dengan volume kerucut kecil. Jadi yang awal dikurangi volume yang dilubanginya gitu. Nah, berarti 1/3 pi R kuadrat T. Nah, dengan apa? Dengan R-nya yang besar itu kan 10, kemudian tingginya 24. Sedangkan volume yang kecil ya 1/3 pi R pangkat 2 kali tingginya, R-nya 5, jadi 5 pangkat 2, T-nya 12, berarti kalikan 12. Nah, masing-masing kita hitung, ya. 10 pangkat 2 itu kan 100. 24 dibagi 3-nya 8. 8 kali 100 800 pi, ya. Kemudian 12 dibagi 3-nya dapat 4. 4 dikalikan 5 pangkat 2 kan 25. 25 kali 4 itu 100. Kalikan pi, jadi 100 pi. Maka diperoleh hasil akhir adalah 700 pi cm kubik. Nah, itulah anak-anak sekalian, ya, materi di pertemuan kedua tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang kita kaji itu berkaitan dengan kerucut, yang mana bahasan yang tadi kita kaji, yang pertama adalah tentang jaring-jaring dari sebuah kerucut, kemudian kita mengartikan kerucut itu apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mencari rumus untuk mencari luas permukaan kerucut, kemudian menggunakannya dalam perhitungan. Kemudian yang ketiga, tadi kita belajar tentang bagaimana menemukan rumus untuk volume kerucut dan menggunakannya dalam perhitungan. Kemudian yang terakhir, yang kelima tadi adalah bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kerucut. Demikianlah anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini menjadi bekal ilmu bagi kamu sekalian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.